Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dalbert Suryanto Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat ataupun mencoba membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++. Adapun video ini merupakan video gabungan dari materi modul 1 hingga modul ke-6, yaitu ada dasar pemrograman C++, tipe data, konstanta, variabel, operator, pernyataan, dan perulangan. Nah, saya sudah membuat projectnya. Nama cpp-nya itu adalah proc.cpp. Nah, di sini kita sudah includekan beberapa library yang akan kita pakai dalam pembuatan program ini. Adapun program yang akan saya buatkan adalah pemrograman tentang fisika dasar. Jadi perhitungan fisika dasar, di mana nanti ada 4 bahasan yang bakal kita bahas. Yang pertama, include stream ini berfungsi untuk preprosesornya. String.h merupakan library string. Include math.h-nya ini nanti digunakan untuk perhitungan. Jadi perhitungan math kayak perkalian, pembagian akan kita gunakan di sini. Kemudian using namespace std ini adalah merupakan namespace agar cin dan cout-nya yang digunakan pada C++ itu bisa dijalankan. Kemudian integer main ini merupakan fungsi mainnya. Sistem pause untuk menahan layar, return 0 adalah akhir dari si fungsi main. Oke, pertama sekali yang akan kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel yang akan kita pakai. Yang pertama, saya menggunakan char nama, saya isi dengan 25. Kemudian char welcome saya isi juga dengan 25. Nah, kemudian integer pilihan, ini adalah pilihan yang digunakan dalam case nanti. Kemudian float, ini adalah inputan ataupun perhitungan yang akan dipakai dalam perhitungan fisika ini. Kita gunakan float. Yang pertama adalah m kecepatan, m massa untuk massa, v kecepatan atau volume, kemudian s untuk jarak, t waktu, a percepatan, kemudian t adalah periode. Jadi kita bakal menghitung frekuensi dan kondisi sama dengan 0. Kondisi sama dengan 0 ini untuk case-nya nanti biar bisa dapat dijalankan. Kemudian saya juga bakal float jenis, ini adalah untuk mencari hasilnya nanti. Kemudian kecepatan, gaya, dan kemudian frekuensi. Jadi deklarasi variabel sudah. Jadi bakal kita bahas di 4 materi yang di bahasan yang bakal kita bahas itu adalah mencari jenis, kecepatan, gaya, dan juga frekuensi. Nah, di sini kita count dulu, sekedar intermezzo aja. Selamat datang di aplikasi perhitungan fisika dasar. Jadi kemudian saya inline di sini, kemudian saya inline juga. Inline ini berfungsi untuk menambah jarak baris ke bawah. Kalau count berfungsi untuk menampilkan ke layar. Kemudian count, masukkan nama Anda siapa. Kemudian saya inline lagi. Nah, di sini bakal kita chain ini untuk menerima inputan dari keyboard, getLine nama itu sebanyak maksimalnya 25 karakter. Nah, kemudian saya gunakan juga library cstring untuk nge-copy kata welcome ke selamat datang. Nah, kemudian kita count di sini welcome-nya tadi. Kemudian saya kasih spasi, kemudian nama, kemudian inline, kemudian di inline lagi. Nah, ini untuk intermezzo selamat datangnya. Kemudian karena pemilihan di sini kita akan menggunakan do while. Jadi do merupakan perulangan do while. Yang pertama, kalau kita count dulu, pilih salah satu bahasan yang diinginkan. Nah, kemudian saya inline. Nah, jadi kita ada 4 bahasan di sini. Yang pertama itu
menghitung massa jenis. Nah, ini saya kopikan saja biar cepat. Jadi ada 4 bahasan, 2, 3, dan 4. Ini yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, yang kedua kita bakal menghitung tentang kecepatan. Jadi saya tulis saja kecepatan. Nah, yang ketiga kita bakal menghitung tentang besar gaya. Dan yang keempat kita bakal menghitung besar frekuensi sebuah getaran. Frekuensi getaran. Nah, ini adalah pilihannya yang bakal disampaikan ke user nantinya. Kemudian kita kautkan, masukkan ataupun pilihan Anda. Pilihan Anda apa? Kemudian saya di sini titik koma. Kemudian kita terima inputan dari dari keyboardnya, pilihan. Nah, kemudian kita switch. Switch ini adalah pernyataan. Kita switch pilihan. Bentar, ini ada sedikit kesalahan. Switch pilihan. Jadi yang pertama, jadi kita gunakan tadi pemilihannya adalah case yang pertama, merupakan pernyataan pertama. Oke, kita kautkan menghitung massa jenis. Kemudian di sini saya inline. Kemudian kita count. Nah, di sini bakal diminta apa saja sih yang dimasukkan. Yang pertama, masukkan nilai massa. Massa itu satuannya kilogram. Kemudian saya titik koma. Nah, di sini kita get inputannya dari keyboard, yaitu M. Yang kedua, countnya adalah masukkan nilai volume. Jadi satuan volume ini adalah meter kubik. Jadi istilahnya perhitungan ini ketika angkanya itu udah diketahui, jadi kita tinggal mencari hasilnya gitu. Kemudian kita V. Kemudian untuk perhitungannya kita di sini menggunakan operator. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi per volume. Jadi massa per volume. Jadi di sini kita kautkan nilai massa jenis adalah titik 2. Kemudian kita masukkan M jenisnya dan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian saya inline. Nah, kemudian di sini kita kondisinya itu harus sama dengan 0 biar dia kondisinya dijalankan. Kemudian break ini merupakan eksekusi akhir dari pernyataan switch tadi. Nah, kemudian case 1 sudah. Nah, di sini bakal kita tambahkan dengan case yang kedua. Case kedua ini untuk case kedua, case ketiga, dan case keempat. Di case 2, case 3, dan case keempat. Case kedua kita menghitung kecepatan. Jadi dalam perhitungan kecepatan yang dimasukkan pertama itu adalah masukkan nilai jarak. Jarak itu satuannya meter. Jadi kita di sini S. Kemudian masukkan nilai waktu. Berapa second sih waktunya? Satuannya second. Nah, untuk perhitungannya di sini kita cinta. Jadi di sini kita dapatkan kecepatannya, rumusnya adalah S per T. Jadi nilai kecepatan adalah kecepatannya, dan jangan lupa untuk satuannya kita tambahkan dengan meter per second. Nah, ini untuk case kedua. Untuk case ketiga tadi kita menghitung besar gaya.
Untuk menghitung besar gaya, yang pertama harus kita masukkan adalah masukkan nilai massa sama kilogram M. Kemudian kita masukkan nilai percepatan gravitasi. Jadi untuk menghitung percepatan gravitasi bumi, kemudian kita cinkan dengan A. Jadi untuk mencari gaya sama dengan M kali A, massa dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi kita masukkan di sini gaya, satuannya Newton. Jadi besar nilai gaya adalah, kita break. Nah, untuk keempat kita tadi menghitung besar frekuensi. Jadi untuk menghitung frekuensi, masukkan nilai periode. Jadi untuk periodenya kita cin T. Jadi dalam menghitung frekuensi yang dibutuhkan adalah periode. Jadi untuk menghitung frekuensinya itu cyper T. Jadi nilai frekuensi getaran adalah, jadi ini kita masukkan di sini adalah nilai frekuensinya dan satuannya hertz. Oke, setelah selesai untuk membuat case-nya, untuk pilihannya, kemudian kita break di sini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menambahkan default-nya. Default-nya apa sih? Apabila si user tidak mengetikkan angka 1 ataupun sampai yang keempat, kita masukkan saja dengan pilihan Anda. Pilihan Anda tidak ada dalam daftar bahasan. Oke, kemudian kita inline dan kemudian inline lagi. Nah, setelah ini kita sudah count. Jangan lupa kita kasih while-nya, while kondisinya kita titik koma. Oke. Setelah itu program sudah selesai. Nah, jadi kita sudah menggunakan variabel tadi di sini, kemudian ada operator di sini, kemudian ada perulangan juga, itu do while kondisi. Kemudian untuk pemilihannya, pernyataannya kita menggunakan switch case. Oke, kita running dulu program yang telah kita buatkan. Apakah ada error? Oh, belum ada. Jadi masukkan namanya, saya masukkan Adelbert. Jadi selamat datang Adelbert. Jadi pilih salah satu bahasan yang diinginkan. Misal kita masukkan adalah 5. Jadi pilihan Anda tidak ada daftar di dalam bahasan. Oke. Nah, jadi kemudian kita menggunakan masukkan nama dan tadi Adelbert. Jadi saya pilih menghitung massa jenis. Menghitung massa jenisnya, yang pertama kita gunakan masukkan nilai massa 10, kemudian masukkan nilai volumenya jadi 5. Jadi di sini kita tadi menghitung massa jenis. Untuk menghitung massa jenisnya, nilai massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Jadi di sini hasilnya adalah 10 dibagi, jadi menghitungnya dari M per V, 10 dibagi 5 menjadi 2 kilogram per meter kubik. Jadi di sini kita sudah mempergunakan banyak sekali tadi ya, dari pokok bahasan modul 1 sampai modul 6, yaitu dasar pemrograman, tipe data, konstanta variabel, operator, kemudian pernyataan dan perulangan. Oke, cukup sekian mungkin video yang telah saya buatkan. Semoga berguna bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang pemrograman C++, terutama untuk bahasan tadi, dasar pemrogramannya, tipe datanya, konstantanya, variabelnya, operator, pernyataan dan perulangannya. Oke, saya cukupkan. Sekian dan terima kasih.